Halo Tribuners, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan senang sekali saya Noristera kembali menyapa Tribuners dalam acara Tribun Jogja Podcast. Tribuners, pada hari ini kita akan membahas tema mengenai pengelolaan sarana prasarana TI di Kabupaten Kulon Progo. Tentunya untuk membahas tema kita pada hari ini sudah hadir di studio Tribun Jogja narasumber kita Bapak Agung Kurniawan SIP MSI, beliau adalah Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo. Pak Agung, apa kabar? Baik, sehat Mbak Noris, terima kasih. Terima kasih Pak Agung sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast hari ini. Dan kita akan berbicara mengenai pengelolaan sarana prasarana TI di Kabupaten Kulon Progo. Nah, sebelum saya berbicara lebih jauh tentang sarana prasarana TI di Kabupaten Kulon Progo, mungkin boleh Pak dijelaskan bagaimana sih Pak kondisi infrastruktur digital saat ini di Kabupaten Kulon Progo? Terima kasih para pemirsa dan Tribuners ya, yang saya hormati, yang berbahagia. Kondisi infrastruktur teknologi informasi di Kulon Progo saat ini saya kira sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dibutuhkan oleh internal pemerintahan. Ya. Jadi ada dua sistem yang kita kembangkan, sistem layanan publik itu yang berkenaan dengan masyarakat sebagai pengguna manfaat, dan internal pemerintah itu sendiri, yaitu terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Terkait dengan layanan publik misalnya, kita punya berbagai layanan ya yang berbasis di sektor kesehatan, kemudian ketenaga kerjaan, untuk lingkungan hidup dan seterusnya. Kalau untuk internal pemerintahan kita ada Simasnek yang untuk kepegawaian, sistem keuangan desa, kemudian Monef, ya, Monef untuk penyelenggaraan kinerja pemerintah. Ya, jadi artinya sistem pemerintahan berbasis elektronik hari ini yang terus kita lakukan dan kita terus kembangkan sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dibutuhkan oleh pelayanan publik itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, kita mengembangkan layanan publik ini dalam bentuk jaringan itu sampai ke kelurahan. Jadi kita berharap wilayah Kulon Progo semuanya sudah teraliri oleh internet. Saya kira itu, tetapi secara umum literasi digital menjadi sebuah bukan lagi tuntutan tetapi sebuah kebutuhan. Terkait dengan pengembangan infrastruktur yang ada di Kabupaten Kulon Progo, kalau dari melihat beberapa tahun belakangan ini bagaimana Pak? Apakah kemudian mengalami peningkatan atau bagaimana perkembangannya Pak? Ya, alhamdulillah perkembangannya sangat positif ya, dan kita mengembangkan smart city. Smart city kita sudah diakui secara nasional. Kemudian SPBE kita juga sudah mendapat pengakuan juga secara nasional. Kemudian layanan-layanan publik yang terkini itu juga kita lakukan. Misalnya sekarang marketplace ya, kita punya Bela Beli Kulon Progo Go ID. Ini adalah satu ekosistem layanan berbasis elektronik yang banyak sisinya, yaitu satu tentang pembayaran non tunai, kemudian penguatan UMKM, kemudian kolaborasi dengan banyak pihak, dengan Sibakul misalnya, Sibakul dengan gratis ongkirnya, dengan kantor pos yang kemudian pengiriman barangnya, paket pesanannya, dan ini UMKM kita menyambut dengan positif, karena ini kan orang yang dengan modal terbatas, tetapi dia punya produk usaha di rumah, punya keahlian untuk memproduksi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu kuliner, baik itu
barang pakaian misalnya atau kerajinan, mereka bisa diakses ya lewat aplikasi marketplace kita. Dan ini sangat ada manfaat untuk pemerintah dan masyarakat khususnya. Kemudian di sektor perizinan kita ada online single submission OSS yang itu perizinan berbasis usaha. Kemudian ada perizinan si cantik untuk yang non usaha. Kemudian kita ada SIM, sistem informasi berbasis bangunan gedung seperti IMB itu, di mana dengan aplikasi ini orang udah nggak perlu lagi datang ke kantor perizinan ya, dia bisa ngurus di rumah. Berkasnya di PDF dikirim ke kita. Kemudian untuk langsung diterima di front office ya, di front office di dalam sistem itu. Di front office nanti akan diketahui siapa yang menerima, durasi layanannya berapa. Kemudian mungkin berkasnya kurang lengkap, itu bisa ada sistem yang melakukan tata kelola seperti itu. Oke, tadi kalau kita melihat kan di Kulon Progo ini sudah banyak mengembangkan pelayanan publik yang sudah beralih ke digital gitu ya. Yeah. Nah, kalau melihat ini apakah masyarakat di Kulon Progo kemudian juga literasi digitalnya juga ikut meningkat, Pak? Atau bagaimana, Pak? Oke, ya. Literasi digital di masyarakat di Kulon Progo juga sekarang semakin meningkat ya. Hal ini ditunjukkan dengan tuntutan ya, dan kemudian dengan kebutuhan bahwa masyarakat di Kulon Progo sisi utara misalnya di pegunungan mereka membutuhkan internet untuk tidak hanya untuk belajar atau sektor pendidikan, tetapi untuk sektor usaha. Kemudian layanan-layanan publik kita, ya, ada sistem keuangan desa ya. Sistem keuangan desa itu berbasis di kelurahan-kelurahan. Berarti tata kelola keuangan itu udah berbasis elektronik semua. Sudah tidak lagi manual ya, tidak lagi manual, tetapi sudah terdigitalisasi. Ini saya kira sudah kemajuan yang cukup signifikan ya untuk di suatu daerah. Termasuk misalnya di sektor kesehatan ya, kita punya Mata Hatiku itu yang sudah diakui oleh Menpan sebagai sebuah inovasi nasional. Nah, Mata Hatiku itu pengembangan dari aplikasi Bumilku. Kalau dulu Ibu Hamil ya, Bumilku itu singkatan dari Ibu Hamil. Ini berbasis geospasial di mana Dinas Kesehatan bisa tahu di mana letak atau kediaman seorang ibu yang usia kandungannya itu bisa diketahui, misalnya 1 bulan, 6 bulan, kapan HPL-nya lahir. Nah, itu ada kalau ibu itu dalam kondisi ibu dan bayinya, calon bayinya itu kondisi normal, itu gambarnya hijau. Tetapi kalau perlu perhatian kuning. Kalau kemudian risti atau risiko tinggi itu merah. Merah itu mungkin si ibu ada kecenderungan penyakit bawaan ya, atau kecenderungan terhadap mengidap hipertensi misalnya, atau diabetes atau apa, itu harus termasuk di situ juga akan diketahui jarak ibu tersebut dengan lokasi pusat kesehatan masyarakat, dokter, bidan, dukun bayi yang bersertifikat misalnya. Nah, sekarang dikembangkan lagi Mata Hatiku itu dengan sentuhan stunting sehingga meningkat jadi Mata Hatiku. Jadi diberi treatment, diberi dukungan telur ya. Jadi ada dukungan pemberian subsidi telur untuk ibu dan calon anak yang nanti akan dilahirkan. Nah, tadi kita berbicara proses identifikasi kebutuhan teknologi informasi di sektor kesehatan dan juga pemerintahan. Nah, kalau di sektor pendidikan seperti apa itu, Pak? Di sektor pendidikan kita ada kalau aplikasi-aplikasi layanan pendidikan yang tahunan untuk pendaftaran siswa itu sudah ada, dan itu saya kira sudah dijalankan, termasuk Yonasi dan seterusnya itu sudah ada. Tetapi yang menarik, dan ini sudah
pernah mendapat pengakuan ya, itu seperti pendekarku gitu ya. Pendekarku itu bukan jagoan silat ya, tetapi sebuah inovasi kepada dunia pendidikan, bagaimana mengembangkan budi pekerti, budi pekerti, kebudayaan, berbasis kebudayaan, tata krama, terus kemudian keimanan dan ketakwaan. Itu saya kira itu sangat penting dan sangat urgent dan sangat menjadi isu kekinian ya di sektor pendidikan maupun generasi muda kita. Jadi generasi muda kita itu tidak hanya mendapatkan bekal ilmu umum atau ilmu pengetahuan dari sekolah, tetapi sekolah juga bisa memberikan arahan, dukungan, bimbingan terhadap para siswa peserta didiknya dengan sentuhan-sentuhan yang berbasis culture ya, terus berbasis budi pekerti. Ada nggak sih Pak tantangan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang ada di Kabupaten Kulon Progo? Kalau ada tantangannya itu apa itu Pak? Oke, saya kira masing-masing daerah itu punya karakteristik ya, baik karakteristik lingkungan, karakteristik alam, karakteristik sosial masyarakatnya. Nah, Kulon Progo ini secara geografis kan ada pegunungan, ya, ada pegunungan, ada dataran rendah maupun pesisir. Nah, kita masih ada problem tentang kawasan yang blank spot, ya, kawasan blank spot khususnya di kawasan utara, ya, masih blank spot. Nah, ini menjadi PR, menjadi tantangan kita dan kita secara berkelanjutan mencoba mengatasi hal itu. Itu satu. Yang kedua, budaya literasi digital memang harus terus kita tingkatkan ya. Kita mendorong misalnya atau mensosialisasikan untuk pembayaran non tunai ya. Karena masyarakat ya secara umum juga tidak semuanya paham ya tentang bagaimana pembayaran non tunai. Karena rasanya itu lebih mantap nek bayar dengan uang kertas misalnya. Jual beli itu ya ada uang, ada barang gitu. Jadi uangnya kelihatan, barangnya juga kelihatan. Nah, itu yang perlu edukasi ya, edukasi dan kita melakukan penguatan ya, penguatan untuk literasi digital di sektor keuangan salah satunya. Oke, tadi bicara ada beberapa tantangan yang dihadapi. Kemudian apa nih Pak upaya-upaya atau strategi yang diterapkan untuk memastikan pembangunan teknologi informasi ini berjalan efektif di Kabupaten Kulon Progo ini Pak? Oke. Kita punya problem sumber daya manusia misalnya begitu ya. Nah, sumber daya manusia itu baik di sektor layanan publik kita melakukan penguatan, ya, penguatan khususnya pada teman-teman yang berbasis IT ya, berbasis IT untuk mengasah kompetensinya, termasuk teman-teman di instansi pemerintah itu kita berikan dukungan melalui Badan Pelatihan dan Diklat Kepegawaian untuk IT, untuk belajar IT. Bagaimana dia tidak boleh gaptek. Ya, kalau pemberi layanannya aja gaptek, ya repot nanti itu. Itu satu. Sumber daya manusia di tingkat penyelenggara pelayanan publik. Nah, yang kedua di tingkat masyarakat juga demikian. Kita mengedukasi tentang bagaimana bijak bermedia sosial. Terus kemudian kita mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasinya secara produktif ya, secara produktif untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Itu di tingkat sumber daya manusia. Kemudian di tingkat sarana prasarana kita masih punya persoalan ya terkait keamanan informasi, ya, saya kira gitu. Keamanan informasi ini persoalan di tingkat umum ya. Di tingkat umum, tidak hanya di Kulon Progo saya kira. Di tingkat nasional aja
pusat data nasional kebobolan. Iya, iya. Maka di Kulon Progo dan daerah-daerah lain harus menguati keamanan informasinya. Dan itu harus diedukasi ya, di tingkat edukasi, di tingkat baik masyarakat maupun penyelenggara layanan publik, bagaimana password, ya, bagaimana mengamankan data dan seterusnya. Yaitu di tingkat termasuk infrastruktur jaringan. Kita belum semuanya kelurahan atau padukuhan khususnya itu teraliri oleh fiber optik, ya, fiber optik. Ini PR kita. Bagaimana kalau cita-cita kita kalau kawasan-kawasan di pelosok-pelosok itu bisa teraliri oleh internet, oleh layanan oleh pemerintah, maka masyarakat bisa mengoptimalkan kinerjanya. Jadi gadget kita, internet kita itu kan tidak hanya untuk berkomunikasi ya, tetapi bisa punya nilai tambah ya untuk menambah wawasan, untuk berusaha, kemudian untuk belajar dan seterusnya. Kemudian di tingkat sumber daya keuangan ya, kita Kabupaten Kulon Progo ini PAD-nya terbatas, APBD terbatas juga. Nah, untuk itu kita di daerah istimewa Yogyakarta ini kita mendapat dukungan dana istimewa misalnya. Nah, dana istimewa itu atau DAIS ini sangat membantu kita. Ya, kita mulai untuk tahun ini dan tahun kemarin sudah dilakukan ya. Setiap secara berkala sudah kita lakukan. Tetapi untuk tahun ini kita kembangkan jaringan fiber optik sampai ke pelosok ya, sampai ke pedukuhan-pedukuhan. Jadi saya kira itu tantangan kita. Oke, kalau sejauh ini Pak, sinergi dari pemerintah daerah, penyedia layanan, maupun juga dengan masyarakat dalam pengelolaan sarana prasarana teknologi informasi di Kabupaten Kulon Progo ini sejauh ini sinerginya seperti apa itu Pak? Oke, kalau sinergi di tingkat pemerintah, kita mendapat dukungan ya secara signifikan dari pemerintah Provinsi DIY yang salah satunya lewat dana istimewa maupun dukungan Smart Province ya, Smart Province yang membutuhkan kolaborasi antara daerah kabupaten kota maupun kolaborasi dengan provinsi itu sendiri. Kemudian yang berikutnya sektor perguruan tinggi. Sektor perguruan tinggi ini memberikan pengabdiannya dengan keilmuannya khususnya di bidang IT. Jadi dosen-dosen PTN maupun PTS di DIY ini ada yang tergabung dalam Dewan Smart City di Kulon Progo. Dewan Smart City Kulon Progo ini beliau ini memberikan rekomendasi kebijakan kepada bupati, kepada pemerintah daerah tentang apa yang harusnya dilakukan, ya. Apa yang harus dilakukan. Jadi misalnya sektor pemerintahan, misalnya bagaimana ada single apps misalnya, single apps itu bagaimana dengan dalam satu aplikasi semua layanan publik ini bisa terintegrasi di sana. Jadi orang tidak harus buka layanan aplikasi yang banyak, aplikasi perizinan tersendiri, aplikasi kesehatan tersendiri, aplikasi mau cari tenaga kerja lowongan kerja harus buka. Enggak, tapi dalam satu single app ini orang bisa mendaftar rumah sakit, bisa perizinan di sana dan seterusnya. Ini arahan juga dari Dewan Smart City, termasuk layanan internal di bidang persuratan ya. Persuratan itu kita kan, meskipun saya sekarang ada posisi di sini, saya bisa tahu ada surat apa yang masuk, surat apa yang harus ditandatangani, surat apa yang harus dikoreksi, itu lewat HP kita. Jadi kita bisa bekerja di mana saja, di kapan saja, 24 jam itu kalau mau itu bisa bekerja itu. Karena malam-malam ada layanan masuk,
kita baca, kita koreksi, kita kirim, dan seterusnya. Tadi sektor pemerintah, 2 sektor perguruan tinggi, dan ketiga pentahelik sektor swasta dengan CSR-nya. Perbankan ya, ini kami berterima kasih kemarin kami dibantu 2 unit komputer. Dulu pernah dibantu komputer, televisi, dan seterusnya untuk peningkatan kinerja aplikasi. Karena kami prakom ya, peranata komputer kita atau programmer kita yang menurut saya sangat luar biasa itu, mereka bisa membuat aplikasi-aplikasi yang memberi kemudahan pada masyarakat ya, dan mendukung sektor swasta. Kalau swastanya tumbuh, ekonominya tumbuh, perbankan saya kira juga diuntungkan. Nah, CSR mereka kami matur nuwun sangat dalam bentuk prasarana di teknologi informasi. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Ke depan nantinya inovasi di bidang teknologi informasi di Kabupaten Kulon Progo akan seperti apa Pak inovasinya? Oke, terima kasih. Jadi kita berharap inovasi teknologi informasi kita sesuai dengan tidak lagi hanya sekedar tuntutan zaman, tapi memang sudah sesuai kebutuhan kita yang semuanya serba digital. Ya, digital. Kita dengan smart city dengan beberapa dimensi. Ada dimensi pemerintahan, dimensi lingkungan hidup, dimensi perekonomian, dimensi sosialnya. Ini semua masing-masing dimensi ini kita kembangkan dan berbasis digital semua. Yeah. Kemudian sistem pemerintahan berbasis, kalau yang tadi mengakses ke masyarakat. Tapi dalam konteks layanan pemerintah, kita kembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang mana Kulon Progo sendiri ya, kita pernah mendapat penghargaan itu tahun 2022, tapi kita terimanya tahun 2003 untuk tata kelola. Jadi tata kelola pemerintahan kita sudah oleh Kementerian PAN ya, PAN RB itu sudah sejalan dengan apa yang menjadi standar tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Tapi kita tidak berhenti di situ karena dunia ini kan terus bergerak, kebutuhan masyarakat bergerak. Misalnya kemarin kita sedang mengembangkan yang terbaru ini, kita mengembangkan layanan sosial. Bagaimana masyarakat itu tidak perlu repot-repot datang di kantor dinas sosial, untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, bantuan sosial, dan seterusnya. Tapi cukup di tingkat kelurahan ya. Kelurahan sudah kita bekali dengan sebuah aplikasi ya, dan yang terverifikasi. Jadi kalau itu nanti berjalan dengan benar, tidak akan ada lagi pendataan double ya. Dan tidak ada lagi masyarakat yang mampu mengaku tidak mampu. Itu udah nggak ada lagi. Karena terverifikasi di tingkat kelurahan dan itu berbasis elektronik. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Agung sudah meluangkan waktunya untuk berbincang pada hari ini. Terima kasih sekali Pak Agung sudah hadir. Terima kasih juga untuk Tribuners yang telah menyaksikan Tribun Jogja Podcast. Saya Noristera dan juga Pak Agung yang hadir pada hari ini. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.